Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Akbar dari kelas 11 TKRB, nomor absen saya 10. Saya akan menjelaskan beberapa komponen beserta fungsinya dari sistem body electrical. Yang pertama, ada headlamp. Headlamp adalah bagian dari lampu penerangan yang berfungsi untuk menerangi saat di kondisi gelap ataupun malam hari. Berikutnya ada lampu sen. Lampu sen berfungsi untuk memberi sinyal pengguna jalan bahwa mobil kita akan belok ke salah satu arah. Lampu ini akan bersinar kuning karena itu identik dengan peringatan atau kehati-hatian. Berikutnya ada lampu hazard. Lampu hazard tak jauh berbeda dengan lampu sen. Lampu hazard juga merupakan lampu bersinar kuning yang berkedap-kedip, tapi bedanya lampu hazard akan mengedipkan keempat lampu sen secara bersamaan. Fungsi lampu hazard sendiri sebagai tanda bahaya atau menandakan bahwa mobil sedang berada dalam kondisi darurat. Berikutnya adalah lampu mundur. Lampu mundur adalah lampu yang berfungsi untuk penanda bahwa mobil akan bergerak mundur. Lampu ini terletak di bagian belakang mobil dengan sinar kuning ke putih. Berikutnya adalah lampu rem. Lampu rem berfungsi untuk memberi sinyal ke pengemudi di belakang bahwa mobil sedang mengerem. Lampu rem akan bersinar merah terang, lebih terang daripada lampu tail. Berikutnya ada lampu tail. Lampu tail sendiri artinya lampu senja yang berhubungan dengan satu sakral. Fungsinya untuk membantu pengemudi mobil di belakang menyadari keberadaan mobil yang kita kendarai. Berikutnya adalah komponen pendukung dari sistem body electrical pada mobil. Yang pertama, ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber arus searah atau DC. Umumnya baterai yang digunakan sebagai sumber tenaga pada sistem kelistrikan otomotif punya ketegangan 12 volt dan kapasitasnya bersekitar 40-70 ampere hour. Baterai mempunyai dua kutub, yaitu kutub plus dan kutub minus. Baterai mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif diberi kode 30 dan kutub negatif atau minus diberi kode 31. Yang kedua, kunci kontak. Kunci kontak berfungsi sebagai saklar utama yang menghubungkan semua sistem kelistrikan dengan sumber tenaga baterai. Yang ketiga adalah sekring. Sekring adalah suatu komponen kelistrikan yang berfungsi untuk membatasi beban arus yang berlebihan. Yang keempat ada pengedip atau flasher. Flasher digunakan untuk memutus atau menghubungkan arus secara otomatis pada rangkaian lampu tanda belok sehingga lampu akan berkedip. Jenis pengedip atau flasher ada dua, yaitu jenis bimetal dan magnet. Yang kelima ada relay. Relay adalah saklar elektrik. Relay berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus secara elektrik. Cara kerjanya, bila dialiri arus listrik, kumparan akan menjadi magnet sehingga kontak poin tertarik dan terhubung. Yang keenam ada saklar. Saklar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan listrik atau untuk menghubungkannya. Jadi, saklar pada dasarnya adalah alat penyambung atau pemutus aliran listrik. Berikutnya ada kabel penghubung. Kabel adalah suatu komponen yang digunakan untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya yang terbuat dari tembaga dan diberi isolasi supaya tidak terjadi konsleting. Berikutnya kita akan membahas wiper dan washer. Wiper beserta komponennya dan fungsinya. Wiper pada kendaraan mobil berfungsi untuk membersihkan kaca mobil dari kotoran ataupun air hujan pada bagian depan dan belakang agar pengendara dapat melihat dengan jelas. Wiper terdiri dari beberapa komponen, yaitu saklar wiper, motor wiper, wiper link, wiper arm, dan wiper blade. Yang pertama, wiper switch atau saklar wiper berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan wiper. Saklar wiper ini menjadi satu dengan saklar kombinasi. Berikutnya motor wiper.
Motor wiper merupakan bagian dari sistem wiper yang berfungsi sebagai penggerak wiper. Berikutnya wiper link. Wiper link atau tuas wiper ini berfungsi untuk merubah gerakan putar dari motor wiper menjadi gerakan bolak-balik kiri kanan. Berikutnya wiper arm. Wiper arm atau lengan wiper terdiri dari head yang berfungsi untuk mengikat wiper arm dengan wiper shaft. Pegas yang berfungsi untuk menahan blade. Arm piece yang berfungsi untuk pemasangan blade serta retainer untuk menahan keseluruhannya. Berikutnya ada wiper blade. Wiper blade terdiri dari sebuah karet yang berfungsi untuk membersihkan permukaan kaca. Kombinasi dari lift spring packing serta lever dan clip untuk memasang blade pada bagian lengan wiper. Berikutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen washer beserta fungsinya. Washer memiliki fungsi untuk membantu kinerja dari wiper sehingga kinerja dari wiper dapat menjadi ringan. Sistem washer memiliki beberapa komponen, yaitu tangki washer, motor washer, selang, nozzle, dan cairan pembersih. Yang pertama, tangki washer. Tangki washer berfungsi untuk menampung cairan pembersih pada kendaraan. Berikutnya ada motor washer. Motor washer berfungsi untuk menggerakkan pompa sehingga cairan pembersih yang tertampung dalam tangki washer dapat disalurkan untuk disemprotkan ke kaca mobil. Berikutnya ada selang atau hose, berfungsi untuk menghubungkan pompa washer dengan nozzle sehingga cairan pembersih yang telah dipompa dapat dialirkan menuju ke nozzle untuk disemprotkan ke kaca mobil. Berikutnya ada nozzle atau nozzle. Pada sistem washer ini berfungsi untuk menyemprotkan cairan pembersih ke kaca mobil. Nozzle ini terbuat dari bahan pipa tembaga, aluminium atau resin dengan satu atau dua buah lubang. Berikutnya ada cairan pembersih. Cairan pembersih washer terdiri dari zat anti beku ditambah dengan deterjen dan zat anti karat. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem power window. Sistem power window merupakan rangkaian dari electrical body yang berfungsi untuk membuka dan menutup kaca pintu dengan menggunakan saklar. Berikut ini adalah komponen sistem power window beserta fungsinya. Yang pertama, ada baterai atau aki. Aki adalah komponen penyimpan listrik yang menyediakan sumber tenaga untuk semua sistem kelistrikan termasuk power window. Aki berfungsi sebagai sumber arus. Berikutnya ada sekring. Sekring berfungsi untuk mengamankan rangkaian kelistrikan dari arus dengan ampere besar. Ampere itu satuan yang menunjukkan intensitas arus. Berikutnya adalah saklar. Saklar adalah komponen untuk mengaktifkan suatu rangkaian kelistrikan. Pada power window, saklar digunakan untuk mengendalikan kaca jendela agar bergerak naik atau turun. Saklar pada sistem power window sendiri ada dua macam, yakni driver switch dan passenger switch. Berikutnya ada kabel penghubung. Kabel penghubung berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari aki sampai ke motor listrik. Kabel-kabel yang digunakan pada sistem power window umumnya berdiameter kecil. Berikutnya ada power window motor. Power window motor berfungsi sebagai aktuator yang akan mengubah energi listrik menjadi gerakan putaran. Berikutnya adalah transfer gear. Transfer gear berfungsi untuk menyalurkan putaran dari output motor ke pulley. Berikutnya adalah kawat penghubung. Kawat penghubung berfungsi layaknya rantai yang akan menarik glass holder saat pulley di dalam transfer gear berputar. Berikutnya adalah glass holder. Glass holder adalah bracket penahan kaca mobil. Bracket ini akan menahan kaca agar tidak jatuh. Sementara itu, holder ini juga terhubung ke ujung kawat penghubung, sehingga saat glass holder tertarik, otomatis kaca akan bergerak mengikuti glass holder. Yang terakhir adalah glass holder track, merupakan jalur atau track yang dijadikan lintasan pergerakan glass holder. Jadi sebelumnya glass holder sudah terpasang pada sebuah track, di mana track ini akan menjaga holder agar bisa
bergerak naik turun secara akurat. Sekian yang bisa saya sampaikan dengan menjelaskan beberapa komponen dan fungsi dari bodi elektrikal. Kurang lebihnya mohon maaf.